Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahan kimia obat dexamethasone dalam obat tradisional. Sebelum membahas lebih jauh, apa sih yang dimaksud dengan obat tradisional? Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman atau empiris. Obat tradisional mengandung bahan atau ramuan bahan seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, sediaan sarian atau galenik yang memiliki fungsi, pengaruh, serta khasiat sebagai obat. Dalam pengertian umum kefarmasian, bahan ini disebut sebagai simplisia. Menurut Departemen Kesehatan RI, Simplisia merupakan bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun dan kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Bahan kimia obat atau yang biasa disingkat dengan BKO merupakan senyawa sintetis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern. Tujuan dari penambahan BKO dalam obat tradisional adalah untuk mempercepat proses atau reaksi yang terjadi di dalam tubuh, dan juga dengan maksud untuk menambah khasiat yang lebih jika dicampur dengan obat tradisional. Contoh BKO yang sering kita jumpai adalah fenilbutazon, metampiron, paracetamol, dexamethasone, dan asam mefenamat. BKO yang ditambahkan ke dalam obat tradisional umumnya dimaksudkan untuk menghilangkan gejala penyakit dengan segera. BKO yang umum digunakan adalah obat keras atau daftar G yang sebagian besar menimbulkan efek samping ringan sampai berat, seperti iritasi saluran pencernaan, kerusakan hati atau ginjal, gangguan penglihatan, atau gangguan ritmik irama jantung. Pada efek samping ringan, gangguan atau kerusakan yang terjadi dapat bersifat sementara, sedangkan pada efek samping berat bisa terjadi gangguan atau kerusakan permanen hingga berujung pada kematian. Bahan kimia obat yang dibahas kali ini adalah dexamethasone. Dexamethasone adalah obat untuk mengatasi peradangan, reaksi alergi, dan penyakit autoimun. Dexamethasone termasuk ke dalam golongan obat kortikosteroid. Sama halnya dengan obat kortikosteroid lainnya, dexamethasone yang telah digunakan untuk jangka panjang tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba karena dapat menimbulkan efek samping yang serius.
Ada beberapa contoh kasus penambahan PKO dalam obat tradisional. Salah satu contohnya yaitu obat tradisional Raga Prima Capayung yang terbukti mengandung dexamethasone dan obat tradisional Antoyo Kunci Mas cairan obat dalam yang terbukti mengandung paracetamol, dexamethasone, dan phenylbutazone. Kedua obat ini dibatalkan izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM karena ditemukan mengandung bahan kimia obat yang dosisnya tidak aman untuk manusia sehingga berbahaya untuk kesehatan. Ada beberapa bahaya dexamethasone dalam kesehatan. Pada usia lanjut, dapat terjadi glukokortikoid yang meliputi diabetes dan osteoporosis yang berbahaya bagi kesehatan. Dapat juga terjadi gangguan mental, euforia, dan miopak. Pada anak-anak, kortikosteroid dapat menimbulkan gangguan pertumbuhan. Pada wanita hamil, dapat mempengaruhi pertumbuhan adrenal anak atau janin. Dapat pula terjadi mineralokortikoid, yaitu hipertensi, pretensi natrium, dan cairan, serta hipokalemia. Penggunaan dexamethasone untuk jangka panjang dapat membuat penggunanya mengalami muka yang membulat seperti bulan atau disebut juga moon face, peningkatan kadar gula dalam darah, dan rentan mengalami infeksi. Oleh karena itu disarankan untuk menghindari berinteraksi dengan orang yang sedang sakit infeksi atau orang yang baru saja menerima vaksin. Ada berbagai cara untuk menganalisis dexamethasone dalam obat tradisional. Salah satunya yaitu dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Penjelasan terkait prosedur akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Dalam menganalisis dexamethasone dengan metode kromatografi lapis tipis, ada alat bahan yang digunakan, yaitu timbangan analitik, chamber kromatografi, tabung reaksi, Erlenmeyer, cawan porselen, corong, gelas ukur, lampu ukur, mikroskop, dan alat gelas lainnya. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu sampel jamu, pembanding dexamethasone, eluen yang terdiri dari etil asetat, toluen, dan metanol dengan rasio perbandingan 45 dibanding 55 dibanding 1. Metanol sebagai pelarut, kertas saring, dan fase diam silika gel GF254. Untuk prosedur pengujian, langkah pertama yang dilakukan yaitu mengamati organoleptis dari sampel jamu. Berawal dari mengamati bagian jamu yang khususnya berbentuk serbuk simplicia yang terdapat pada komposisi jamu secara mikroskopik. Bila perlu, ditambahkan pelarut kloral hidrat dengan pemanasan. Langkah kedua yaitu membuat pembanding dari tablet dexamethasone. Setelah itu dilakukan pengujian dengan metode kromatografi lapis tipis dengan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak berupa etil asetat, toluen, dan metanol. Langkah ketiga yaitu menghitung nilai RF dari noda dan diamati warna bercak noda pada sinar tampak
sinar UV dengan panjang gelombang 254 dan 366 nanometer. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.